Halo, waduh, sekarang lihat nih, aku udah pakai mic biar kayak vlogger, asik. Sebenarnya tadi gue udah ngetek sih, lumayan tuh 30 menit kayaknya deh. Tapi terus ternyata suaranya kecil banget, terus gue kayak merasa tidak puas dan udahlah gue hapus aja, gue ulang lagi. Walaupun nanti kayaknya akan berbeda sih antara yang yang mau gue omongin tadi sama yang akan gue omongin sekarang ini gitu. Oke, jadi ini sekarang sudah jam berapa ya? 01.40. Wow, kembali gue gak bisa tidur di episode enggak episode di video kedua gue ya. Setelah kemarin gue gak ngeliat kemarin viewnya udah berapa ya, kayaknya gak ada view juga sih. Orang tidak berharap untuk dilihat juga, cuma pengen cerita-cerita aja gitu. So hari ini kenapa gue bisa gak tidur lagi? Jadi 2 hari lalu semalam, iya 2 hari lalu itu gue nggak bisa, bukan nggak tidur, tapi bukan nggak bisa tidur tapi begadang karena gue main sama temen-temen gue, bukan mabok. Jadi itu gue bentar deh, gue mesti gua posisi kameranya nih. Oke, nah ini ya, kelihatan gak sih mikrofon gue? Nah terus tadi sampai di mana? Oh ya, gue begadang karena jadi gue jemput temen gue yang lagi datang ke Indonesia. Jadi gue bilang kan gue punya temen gak banyak, tapi ada satu pertemanan lah, ada segeng gitu pertemanan yang mana 2 dari anggotanya itu tidak di Indonesia. Jadi mereka satu di Australia, satu di Filipina. Nah yang di Filipina ini pulang ke Jakarta kenapa pulang ke Jakarta? Karena ada urusan keluarga mendadak, dia harus pulang ke Jakarta. Nah akhirnya karena dia tidak ada yang jemput dari pihak keluarganya, jadi kamilah teman-teman yang ngejemput gitu. Kok jadi hebat sih kamera. Nah kamilah itu nggak ada apa sih. Nah kamilah yang ngejemput gitu di bandara. Nah penerbangannya dia malam dari Filipina sekitar jam 9-an, jadi baru sampai. Gitu lagi, tadi stop dulu ya bentar. Oke, sudah mulai. Nah kalau lebih jatuh lagi gue matiin ini. Oke, jadi penerbangannya dia itu malam dari Filipina, kemudian dia sampai sini itu sekitar jam 12 landingnya, jam 12 malam, setengah 1 lah. Jadi kami jemput di bandara tuh, berangkat dari Jakarta ini jam 10-an. Lalu setelah itu kesana jemput, terus dari situ kita kami ke cari makan, kemudian mampir ke daerah Kebun Kacang. Nah ada yang mesti diantar. Habis itu baru kita cari hotel, karena tadinya tadi si teman gue ini niatnya adalah tidak mau nginep di hotel, maunya nongkrong aja sampai malam, karena dia tuh pulang ke Indonesia karena harus ke Padang, jadi ke Jakarta tuh kayak transit doang gitu loh. Nah terus dia bilang, udah deh gue gak usah nginep di hotel lah, kita nongkrong aja sampai malam, sampai pagi gitu lah. Masalahnya di Jakarta sudah tidak ada 24 jam sejak Covid ya kan. Gue anak pakai kacamata, udah gak ada yang buka 24 jam. Jadi temen gue yang nyetir nih bilang gini, ya rebahan lah, gue kan nyetir, gila capek gitu. Jadi akhirnya kita cari hotel untuk ngobrol aja gitu, buat duduk buat tiduran rebahan, ngobrol gitu kan. Ya akhirnya kita nyewa tuh hotel di daerah Cilandak. Ada hotel namanya Park 5. Ini hotel keren sih, karena hotel bagus juga, murah, harga terjangkau lah, bersih, nyaman juga, dan lokasinya oke, cukup strategis untuk buat ke bandara gitu, strategis masuk tol, maksudnya tinggal lurus masuk tol, lokasinya itu deket Sitos. Nah terus setelah itu kami ngobrol tuh, karena kami udah nyampe di hotel baru sekitar jam 3-an gitu kalau nggak salah, jam 3:30, karena kami nggak tidur, baru tidur tuh jam 6, itu juga kayak tidur ayam doang. Baru kebangunnya itu, dan gue kebangun jam 7:30-8. Terus kita langsung siap-siap kan, sarapan segala macam, karena temen gue ini harus berangkat ke Padang di penerbangan jam 2-an kalau nggak salah ya, penerbangan jam 2. Nah kami kan berempat tuh, gue, 2 temen gue sama temen yang dari Filipina ini. Nah
gue kan termasuk fleksibel ya, gue tuh ngajar di jam 3 sore sampai jam 4 sore jadwal ngajar gue kemarin waktu itu. Nah 2 temen gue ini anak kantoran, sebenarnya mereka bisa WFH atau WFE, tapi kemarin tuh satu dari mereka ini harus ke kantor, jadi akhirnya yang nganterin cuman bertiga. Kenapa harus begini sih, bertiga gitu. Nah yang satu ini dia akhirnya ke kantor siangan gitu, setelah sore lah, menjelang sore gitu, kayak ada yang mesti diurus gitu di kantor. Udah jadinya setelah kami jam berapa kami berangkat dari hotel Jakarta, 11:30 kayaknya, nggak sempat makan siang tuh pokoknya. Ke airport cuman ngedrop doang dia di terminal 3, terminal 2 sorry, nganter dari terminal 2 terminal 2 ya, terminal 3 ngedrop domestik kan, terus balik. Terus teman gue ini nganter gue ke tempat gue les di daerah Pik, nganterin gue les, terus dia puter balik ke kantornya. Terus gue makan siang, habis itu gue tuh masih akan ngelesin tuh jam 4 sore, jam 3 atau jam 4 gitu, sedangkan itu sekitar jam 1-an. Jadi gue mikir kemana gue habis sisa 2-3 jam lagi gitu, gue ngantuk banget. Akhirnya gue ke sekolah gue dulu, tempat gue ngajar, jadi kan di daerah sama-sama di daerah Pik tuh. Nah gue makan di Pik Avenue. Nah sekolah gue tuh di sekolahnya yang gue dulu kerja itu sederetan lah sama Pik Avenue gitu, jadi mampirlah gue ke situ. Itu kan karena gak enak ya bawa masa datang gak bawa apa-apa gitu, jadi gue beli es krim di Alfamart, terus share aja es krim, ngobrol-ngobrol. Ternyata hujan deras banget pas di sana, deras banget, sekitar dari jam 2-an, setengah 2-an gitu sampai dengan jam setengah 4 kayaknya, deras banget hujannya. Akhirnya pas mau gue mesti ngelesin, nanti gue pikir gue akan pakai Gojek atau pakai Gokar gitu ya, tapi ternyata ada salah satu teachernya yang mau nganterin, mau nemenin gitu, kayak udah nebeng gue aja kata dia gitu. Gue lewatin kok, ya udah lewatin tempat les gue gitu, tempat gue ngelesin, dia nganterin. Terus ternyata pulang gitu kan, gue selesai ngajar sekitar jam 5-an. Kemarin gue cuma ngajar satu kelas, ngajar jam 5-an, hujan deras ternyata selesai kelas, anjay. Gue nggak bisa pesen Gojek karena hujan, nggak bisa naik ojek ya. Mau pesen Bluebird, ternyata tidak ada Bluebird yang ambil orderan gue karena macet sekali di daerah Pik itu ke arah Pantai Indah Kapuk tuh macet banget. Terus gue pesan Gokar Grab juga nggak bisa. Udah akhirnya gue mikir gue kemana nih, gue pun tadinya kan gue pikir gue akan pulang pakai taksi aja gitu sekalian sampai rumah gitu lewat tol Pik, tapi ternyata arah Pik macet banget, nggak ada yang mau ambil. Jadi akhirnya gue menyeberang ke arah Muara Karang Pluit, terus hujan tuh gue berhentiin, ada taksi yang lewat, terus gue berhentiin ke arah Pluit. Mereka mau karena ke arah Pluit berlawanan arah, tidak macet. Udah gue makan di Pluit Village, baru gue pulang naik Transjakarta yang ke arah Grogol, ke arah mana sih, Kuningan ke Subroto gitu deh. Baru gue transit di situ pulang ke rumah. Dan ternyata yang gue pikir akan sepi gitu karena mungkin udah malam, gue pikir udah malam nih nggak mungkin lah ya sepenuh itu Transjakartanya besok udah malam udah sepi. Kayak salah, karena orang tuh pada nunggu hujan reda baru pulang gitu. Jadi Transjakartanya di jam-jam 8:30 itu penuh banget, ramai banget. Jam 8, 8:30 lah, ramai banget. Udah akhirnya gue selesai antri. Gue pulangnya tadinya pengen setelah gue turun dari Transjakarta tuh pengen turun di transitan itu daerah Gatot Subroto, pengennya gue naik taksi aja, tapi ternyata hujan lagi. Dia tuh kemarin hujan tuh nggak berhenti gitu loh, kayak non-stop aja kita berhenti sebentar terus hujan lagi, deras banget. Akhirnya gue nggak bisa berhenti untuk naik taksi karena kalau gue mesti naik taksi itu berarti gue harus keluar jembatan yang mana hujannya sangat deras. Kayak payung gue pun tidak mencukupi gitu untuk gue melewati jalan itu. Jadi akhirnya gue menunggu lah Transjakarta di situ, lama banget. Dan orang makin banyak karena itu tadi gue bilang, orang sengaja pulang telat gitu untuk menghindari hujan. Taunya malah hujan juga gitu, menghindari hujan. Pas hujan berhenti mereka keluar, hujan lagi. Sedih banget dah. Dan akhirnya pulang, gue sampai rumah sekitar jam 9:30-an. Gue langsung tidur, langsung makan tidur, dan kebangunnya pagi 5:30. Dan ternyata gue pikir gue akan setengah apa jam 7 ya gue bangun, gue pikir gue mau masak sarapan nih buat nyokap gue. Taunya
nyokap gue dapet kiriman makanan dari tetangga gitu. Biasalah bertetangga pasti suka ngirim-ngirim ya kalau di komplek ini. Terus dapat kiriman makanan, nyokap gue harus sarapan itu, gue sarapan roti aja sih. Terus saya karena gue pikir gue gak perlu masak lah, karena nyokap udah ada sarapan, lumayan tuh sarapan lumayan banyak gitu. Udahlah gue tidur lagi, bangun siang barulah gue ngapain gue bangun siang ya, terus ya nggak ngapa-ngapain sih, masak aja sih, masak buat makan siang gitu. Terus hujan lagi. Gue ini ngerjain kerjaan, ada kerjaan yang mesti selesaiin, bikin worksheet segala macem gitu. Udah deh, gue tidur lagi, lupa gue, anjay, gue tidur lagi tadi tuh, makanya gue nggak bisa tidur sekarang. Gue tidur tadi sore jam-jam 3-an gitu, gue tidur lagi karena masih ngantuk, lemas aja kita baru ngantuk banget. Gila, udah usia banget gue kayaknya, nggak bisa nih begadang-begadang, besoknya tepar. Terus gue tidur lagi, bangun sore, sekarang mata agak terang nih, kacau nih, welcome breakout. Nah, ini jerawat gue tadi barusan kasih obat lagi, udah mulai kering, tapi ini nambah lagi satu karena kemarin begadang kayaknya. Goblok banget ini tuh. Udahlah ya, tetap cantik, asik, tetap cantik gitu. Gue mau menceritakan tentang apa ya, ini kebalik gini sih enggak ya. Menceritakan tentang, iya tadi hari ini gue agak sedikit melo ya, melo dalam arti kayak pas ngeliat berita ternyata anaknya Bapak Ridwan Kamil yang kemarin hilang tenggelam di sungai Are, Swiss. Sungai apa sih namanya ya, sungai itulah, area bacanya, gue bacanya area aja. Ternyata keluarga menyatakan untuk mengikhlaskan Ariel dan menyatakan Ariel meninggal karena tenggelam. Sedih banget gue, sedih banget melihat dan mendengar berita itu. Turut berduka cita buat Pak Ridwan Kamil, istri dan anaknya yang perempuan. Semoga tetap diberi kekuatan, ketabahan untuk menerima kenyataan ini gitu. Namanya kekejutan kita nggak pernah tahu ya. Oke lah gitu. Jadi gue agak sedikit melo karena baca berita tentang itu gitu. Tadi MUI Jawa Barat menyatakan untuk menghimbau untuk sholat goib karena jenazah Ariel kan tidak ditemukan jasadnya. Jadi dinyatakan untuk bikin sholat goib gitu. Sholat goib itu mungkin sholat yang tidak ada jenazahnya gitu kali ya, semacam sholat jenazah tapi yang tidak ada jasadnya gitu kali ya. Gue kurang paham ya gitulah. Dan itu gue benar-benar sedih banget mendengar berita itu dan melihat berita itu, apalagi istrinya Pak Ridwan Kamil, mamahnya Ariel sempat ngeposting kata-kata yang benar-benar bikin so sad. Kehilangan, gak ada orang yang kehilangan baik-baik aja gitu, apapun caranya dan bagaimana keadaannya tuh gak ada gitu, apalagi ini anak gitu. Itulah ya, semua yang datang dari pencipta akan kembali kepada penciptanya bagaimanapun caranya ya. Ya, dan berikutnya gue mau cerita tentang apa ya, gue janji cerita apa tuh kemarin di video pertama tuh, tentang masa kecil ya, SD ya, masa kecil gue umur, pokoknya gue dari lahir sampai dengan 3-4 tahun kalau gak salah itu gue di Berlin. Dan itu karena gue anak tunggal dan tidak punya teman di sana tuh, kan di apartemen ya, jadi tuh tidak ada temen gitu, nggak bisa main bareng, nggak, ya paling kalau main tuh turun ke bawah, turun ke playground gitu ya, main gitu-gitu aja, dan untuk main di rumah mah gak ada temennya, gue sendiri, namanya juga anak tunggal ya kan. Terus umur 4 tahun gue balik ke Indonesia ya, 5 tahun bokap gue meninggal, pokoknya dari SD, dari TK tuh sampai balik ke Indonesia sampai dengan SMA, sampai dengan sekarang gue di Jakarta di Indonesia. Masa kecil gue SD itu gue TK SD ya gue di Indonesia. Temennya itu tuh hanya teman-teman sekomplek ini aja nih, kayak tetangga depan, tetangga sebelah gitu, suka main bareng gitu doang. Dan seingat gue adalah anak yang cenderung mengalah ya, berantem sih ada, kayak gue inget gue pernah jambak-jambakan gitu sama salah satu tetangga di sini waktu gue masih kecil. Nah sekarang kita suka ketawa aja gitu kalau inget dulu pernah suka berantem gitu. Tapi gue cenderung anak yang pengalah dan kayak anak yang
apa ya, nggak pernah troublemaker gitu, kayak ngalah aja udah iya aja gitu. Terus nah itu SD, sekitar SD itu masa kecil tuh 10 tahun 9 tahun 10 tahun gitu. Terus gue SMP sampai SMA, nah itu gue bener-bener yang bisa dibilang kalau kata orang mah introvert. Gue tidak pernah keluar rumah, hanya sekolah doang. Pulang ke rumah tuh gue di kamar, pokoknya kayak di kamar doang, di rumah baca, denger radio, nulis, denger lagu tuh, bener-bener ini banget lah, anak introvert. Saat teman-teman seumuran gue yang tadi gue sebutin, mereka tuh pada nongkrong, pada duduk main sama karang taruna gitu-gitu, gue tuh dalam rumah belajar ngerjain PR, denger lagu gitu, bener-bener anak rumahan banget sampai dengan SMA. Tapi di sekolah gue, nah itu membuat gue pintar tuh, pintarnya. SMP sih gue nggak pintar ya, SMP gue ranking nggak ya, SMP gue nggak ranking, lupa gue SMP tuh gue kayaknya enggak deh. SMP tuh gue inget banget, SMP kelas 2 bahasa Indonesia gue 5 di rapot, tolol emang gue. Nah tapi SMA bahasa Indonesia dan bahasa Inggris gue itu dari SMP sih bahasa Inggris gue udah bagus dari SD, tapi bahasa Indonesia sama bahasa Indonesia itu SMP jelek banget, 5 di rapot merah, gue inget banget tuh bahasa Indonesia merah. Tapi SMA bahasa Indonesia gue selalu tinggi nilainya, 9 di rapot tuh 9 gitu, 8 gitu, nilai-nilai ulangannya bagus gitu. Makanya teman-teman gue tuh yang sekarang suka bilang kalau katanya sih menurut mereka kalau gue menulis surat, menulis email atau ngetik di WhatsApp dalam bahasa Indonesia tuh, kata mereka tata bahasa gue tuh bagus, apalagi untuk kata-kata formal gitu, katanya pemilihan kata gue bagus gitu. Dan bahasa Inggris juga gitu ya, lumayan lah modal untuk gue bekerja tuh. Tapi yang jelek di SMA tuh adalah, di SMA gue tuh yang gue jelek ya di nilai SMA tuh adalah IPA. Semua yang berhubungan sama IPA, kimia, biologi, fisika, matematik, otakku tuh gak nyampe, gak ngerti gue. Makanya gue anak IPS. Tapi SMA gue ranking terus gue, rankingnya itu kayak 5 besar gitulah. Bahkan waktu gue SMA kelas 3 gue ranking 2, gila gak tuh? Gue kan masuk IPS tuh ranking 2 gue. Tapi gue gak ngerasa gue pintar-pintar amat di IPS. Kan gue masuk IPS nih, oke lah IPA gue gak bisa, tapi kayak IPS tata negara gue gak bagus-bagus amat kayaknya. Ekonomi gak pinter, sejarah malas menghafal, geografi gak tahu peta, emang tolol aja. Goblok kayak, cuma kenapa gue bisa ranking 2 ya? Apa yang bagus dari gue? Kalau gue aja yang begini ranking 2, berarti teman-teman gue lebih parah dong dari gue. Atau jangan-jangan emak gue nyogok guru kali ya, jadi gue bisa ranking 2. Aduh gak ngerti gue, kok bisa ranking 2 ya? Yang bagus cuma bahasa Indonesia sama bahasa Inggris soalnya seinget gue. Akuntansi gue gak bisa ngitung, ekonomi apalagi lemah. Terus apalagi tata negara payah gue, gak tau lah, gue gak ngerti kenapa gue bisa ranking 2. Nah terus habis itu gue pernah ya waktu gue SMA kelas 2, gue inget banget, kimia gue nilai ulangannya itu adalah 0,5 setengah, gila tuh gak? Setengah nilai ulangan gue kimia, goblok banget ya. Jadi kan zaman gue SMA itu mengerjakan ulangan itu dengan urak-urakan, jadi kertas komputer kayak pilihan ABC terus diurak-urak gitu pakai pensil 2B gitu loh, diurak-urak gitu. Jadi dan hasil ulangan tuh keluar selalu hanya keluar nomor urut absen sama nilainya, itu nggak ada nama. Nah gue inget banget tuh waktu dibagiin kertasnya, gue lihat anjing gue 0,5, dan gue adalah nilai terendah seangkatan gue di kelas 2 itu. Bodoh banget. Bayangin 0,5. Gue rasa ya 0,5 itu bukan karena gue ada satu soal yang benar, bukan, tapi hanya nilai dari gue mengurak-urak si kertas itu. Bodoh banget gue, dipermalukan sekali. Gue gak dipermalukan sih sama guru gue, cuman kayak gue lupa deh gue dipermalukan apa enggak, tapi yang pasti gue kayak merasa bodoh banget gitu. Anjing kimia gue 5, sedangkan teman gue tuh sejelek-jeleknya tuh masih 6 gitu. Gak ada yang ngerti gue di kimia tuh, otak
gue tuh nggak nyampe gitu sama kimia. Apa sih kimia ini, apa lu bikin bom nuklir apa, nggak ngerti gue gitu. Terus itu tapi bahasa Indonesia gue bagus, terus gue dilesin tuh sempet waktu SMA kelas 1. Gue sempet dikasih private les sama nyokap gue di rumah, datang ke rumah tuh. Gurunya itu adalah anak UI, fakultas fisika apa fakultas MIPA apaan sih, gue gak ngerti dah, pokoknya gitu deh. Dia datang ke rumah lesin cowok, gue lupa namanya siapa ya, kak siapa sih namanya anjing, gue lupa. Itu gue ngelesin, nah fisika tuh gue ingat banget, fisika. Kimia juga gue dilesin deh, tapi kayaknya lebih fokus ke fisika gitu. Karena waktu kelas 1 SMA tuh gue ngerasa fisika tuh susah banget buat gue ya, sampai sekarang sih emang gak nyampe aja otak gue. Kayak gitu mau jadi dokter ya, aduh muncrat, gak mungkin banget. Gue dilesin fisika, tapi udah dilesin pun kayaknya gak ngebantu dah, tetap aja gue gak nyambung. Gue gak ngerti lah kenapa. Yang gue inget sih, yang gue inget jadi kan anak UI ya nih. si guru les gue ini kan anak UI tuh, hitungannya berarti masih usia 20-21 sih harusnya, karena kan masih kuliah ya gitu kan, terus 19-21 gitu. Gue tuh kelas 1 berarti umur berapa tuh, 16-15 gitu. Jadi mungkin kayak beda 2-3 tahun doang mungkin ya, 3-4 tahun nih. Itu nih orang nih suka flirty gitu loh, nggak flirty yang centil yang pelecehan enggak, tapi lebih kayak mau main ke UI, nanti main sama saya temenin gitu kan, keliling-keliling UI gitu kan. Apa sih, tapi kan dulu gue SMA culun ya, maksudnya kayak apaan sih gitu, jadi nggak terlalu nangkap yang kayak gitu. Terus abis dilesin itu kayak bertahan lama nggak ya, kayaknya nggak sampai setahun deh, cuma beberapa bulan doang. Karena kayaknya nyokap gue tahu kalau itu tidak membantu. Aduh kanan. Terus kelas 2 gue gak ngeles, kelas 2 tidak ada les-lesan, makanya tuh kimia gue tolong bisa 0,5. Kelas 3 tidak ada les, tapi gue ikut biasa tuh gak sih, kalau kelas 3 tuh suka ada bimbingan gitu supaya lulus. Waktu gue lulus SMA aja itu nilai NEM gue tuh rata-ratanya standar sih, 7, enggak 6, 7, rata-rata 7 lah untuk SMA tuh. Hoki aja kayaknya tuh gue juga lulus. Orang mah kadang kalau misalnya pinter, kalau misalnya di SMA-nya nggak pinter-pinter banget atau bodoh tuh, pas udah gede tuh jadi orang yang hebat gitu, misalnya kayak jadi terkenal gitu, jadi atau misalkan jadi orang yang terpakai di bidang apa gitu yang bukan akademis gitu. Kayak misalkan waktu SMP SMA lu goblok secara akademis, tapi ternyata di bidang seni lu bagus gitu kan, jadi berkembang gitu lah. Gue makanya apa yang gue bagus ya, nggak tahu gue. Ya begitulah. Ya udah, jadi gue masa sekolah gue tuh kayak gitu, sampai gue lulus SMA tuh. Apa lagi yang mau gue ceritain ya, ini masa kecil SMA sampai di situ dulu kali ya. Ntar berikutnya lagi, video berikutnya baru gue ceritain yang masa-masa gue sekolah penyiaran, training itu segala macem, cara nyari kerja gitu. Oke deh, ini gue sekalian ngetes nih mikrofonnya berhasil atau enggak. Kalau misalkan oke dengan mikrofon ini suaranya bagus, berarti gue akan terus pakai ini. Tapi harus bisa, karena gue pernah pakai ini buat ngajar waktu itu online. Gue ngajar pakai ini, suaranya termasuk oke. Dan tadi gue udah sempat ngecek juga, suaranya oke sih. Ngecek di handphone gitu. Udah, gitu kita sudahi dulu, sudah 24 menit. Gue gak akan lama-lama sih bikin video ini, takut orang bosen ya kan. Tadi yang pertama malah 30 menit anjir. Sekarang gue bikin 24 aja lah, cukup. Yang kemarin itu berapa? 18-19 menit ya kalau gak salah, 20 menit. Ya gak akan lebih dari itulah kayaknya sih gue, sekitar segitulah.
Ya udah kalau gitu saya pamit, kita ketemu di video berikutnya.